Hai. Hai. Halo, apa kabar? Ya, Halo Riflan, apa kabar? baik, alhamdulillah. Ada apa nih? Ada apa nih? Jadi sebenarnya aku mau ngobrol sama A, mau nanya. Oh ya, aku belum mulai diri. Oh iya, kenalin dulu. Hai, namaku Lana. Aku juga barista di sini di LS Kopi. Temannya Riflan. Iya. Kerja bareng sama Riflan. Ada apa nih Riflan nih? Kita mau ngobrol apa nih? Iya, aku mau nanya sih sedikit. Ya. Apa tuh? Tentang gimana sih cara menjadi barista menurut Alana Menurutku sendiri? ya, Iya. kan kalau sudut pandang orang kan banyak kan. Banyak. Orang kan beda-beda nih. Iya. 5 aja ya. Boleh berapa aja? Jadi 5 poin ya. Mm-mm. 5 poin yang wajib yang harus dimiliki sama oleh seorang barista gitu Iya. ya. Oleh. Jangan deg-degan, A. Iya, saya nggak biasa bikin video tapi belum pernah nih kayak gini masuk frame. 5 hal yang wajib dimiliki sama seorang barista. Iya. 1. Satu. Ini kita nggak ada skrip ya, jadi Iya. dadakan. 1 komunikasi kali ya. Komunikasi. Komunikasi kan banyak nih, mungkin kan kita kalau kerja kan biasanya di bar tuh banyak orangnya kan. Iya. Satu shift misalkan bisa sampai 3 atau 4 orang barista. Komunikasi sesama barista juga kan harus dibangun. Kalau misalkan kan ibaratnya kayak barista itu kayak apa, kayak pondasi rumah gitu loh. Iya. Komunikasi itu ibaratnya kayak pondasi rumah, dia harus kuat. Pula komunikasi itu harus dibangun sama customer. Contoh kayak gini, si barista udah bikin kopinya seperfect mungkin, Iya. udah dibikin dengan sepenuh hati lah, tapi dia komunikasi sama customernya kurang. Jadi ketika dia bikin kopi terus penyampaiannya kurang kepada customer, dia kan jadi pasif nih customernya nih. Iya. Itu sayang banget kan, kita udah Iya. bikin kopi gini, customernya pasif, ya sayang banget gitu loh. Kalau misalkan si orang ini cuma minum kopi doang tapi nggak tahu nih proses kopinya kayak gimana. Iya. Jadi biasa usahain ya si customer ini jangan sampai pasif kayak gitu. Itu 1 Satu. menurutku lo ya. Iya. 2 apa ya? 2 ya? Apa? Apa ya? Look, Ya. mungkin look seorang barista Ya itu juga sih. looknya ya. Minimal minum kopi kali ya. Baristanya gitu. Barista Suka minum kopi. gitu. Karena nggak semua barista itu, Suka. mohon maaf yang aku tahu nggak semua barista suka minum kopi soalnya. Mohon maaf ini kalau misalnya ada yang kesindir. Iya. Nggak semua barista itu, mereka biasanya ada yang setiap hari dia bikin kopi tapi belum tentu nih dia suka minum kopi. Itu banyak banget soalnya, Iya. banyak banget. Jadi minimal ya kamu sebagai barista bikin kopi untuk orang, masa sih kamu nggak bisa minum kopi, nggak doyan kopi kan? Tapi biasanya kalau misalkan udah lama sih, biasanya kalau misalkan di treat lama-lama suka sih dia minum kopi. Iya. Paling awal-awalnya aja. Tapi jadi poinnya kalau kamu barista ya kamu juga harus suka minum kopi, begitu. Jangan 2 tegal ya. kopi doang. Jangan tegal ya. kopi doang. Kasihan petani di sana kan. Iya. Ketiga. 3. Aduh, apa ya? Ngap ya guys. maaf Ngap ya, ini, Kak. sorry pakai ini, aduh ngap jadinya. Kalau suaranya kurang jelas maaf ya. Iya. 3. Perfeksionis kali ya. Perfeksionis. Perfeksionis. Kenapa perfeksionis? Perfeksionis itu misalkan gini deh. Kalau kita kan barista bikin kopi kan harus konsisten ya. Iya, konsisten. Misalkan hari ini ada customer 10 orang nih. 10 orang kamu bikin 10 gelas dengan misalkan kamu hari ini ada customer tiba-tiba datang 10 orang, semuanya bikin ice cappuccino. Kan biasanya di kedai kopi udah ada standarisasinya ya. Iya. Es cappuccino. Nah, kalau misalkan kamunya kurang perfect,
dari gelas satu sampai gelas Beda yang ya lainnya beda, rasanya. pasti kan beda Iya, tuh. iya, Jadi ya usahain semuanya ya harus perfect gitu. oh, Kenapa harus seperti itu? Kalau misalkan kamu bikin kopinya nggak konsisten, nggak perfect, hari pertama, hari kedua orang kan, loh kok ini kok Beda, kopinya beda gitu iya. kan? Kok nggak konsisten baristanya? Iya, Udah iya, kedai kopi kan nanti kan si kedainya juga, si Yang brandnya kebawa. bakal kurang bagus kayak gitu. Jadi kayaknya poin 3-nya ya perfeksionis kali ya guys ya. konsisten gitu. Konsisten, betul. 3. 4. 4. Banyak banget sih. Katanya 3 aja deh. 5. Oh, 3 5 ya? aja. Apa 5? Iya, bener dong. 5 ya? Iya, 5 aja. Tadi pertama apa tuh? Lupa aku. Pertama tuh komunikasi ya. Komunikasi. Kedua tadi harus minum kopi ya. Iya, bisa minum kopi. Yang ketiga tadi perfeksionis. Perfeksionis. Disiplin kali ya. Disiplin. Sebenarnya nggak barista doang, semua orang juga Semuanya harus disiplin. kalau apapun kegiatannya harus disiplin kan. Cuman perlu banget nih sebagai seorang barista disiplin. Kenapa harus seperti itu? Pertama, kalau kita disiplin kan macam-macam nih, entah Iya, dari jam waktu. kerjanya, dari waktu, dari cara ya banyak deh. Banyak. Deh kalau misalkan kamu bisa ngerjain waktu, so aku yakin kamu juga bisa ngerjain hal yang lainnya. Iya. Ketika kamu bisa disiplin, ketika kamu bisa ngerjain waktu, secara otomatis kamu tuh nge-treat teman-teman yang ada di sekelilingmu untuk jadi orang yang disiplin juga gitu loh. Iya. Jadi kalau kamu menularkan energi baik, aku yakin lingkungan keluar. sekitarmu juga bakal keluar juga kayak gitu. Jadi Positive vibes gitu. iya foto sih, ya begitulah. Positive vibes. Oh ya, aduh nggak banget nih pakai inian. Kita harus protokol ya, tetap pakai Iya. masker ya. Terus Yang keempat, satu lagi. satu lagi terakhir ini. Komunikasi udah. Minum kopi udah, perfeksionis. Oh, terus aku mau Disiplin. nanya, Apa nih? kan katanya kalau barista tuh harus humble, harus Iya. bisa ngomong sama orang. Nah, gimana kalau misalnya si barista itu sendiri dianya hari itu lagi bad day gitu, atau cewek-cewek biasanya PMS, gabut. Iya. Kita harus gimana Waduh. menghadapi customer itu? Itu bahaya banget tuh yang kayak gitu tuh. Iya. Aku juga sering loh kayak gitu. PMS, sering PMS. Enggak, masa aku PMS sering banget dari rumah misalkan, aduh udah gamut, udah bete Iya. sampai sini. Tapi kalau dibawa-bawa sampai sini, maksudnya, aduh bete deh. Tapi kan, maksudnya aku sering juga kayak gitu. Iya. Tapi usahain Jangan. sampai ke bawah-bawah lah ke sini gitu kan. Kalau misalkan di rumah kita bad mood lalu dibawa ke sini, kita Keluar bikin lagi. kopi, bad mood juga kayaknya orang customer, kok baristanya kayak gitu ya bikin Iya, kopi iya, ya, iya, kok bad mood gitu kan, Ah, dia kayaknya nggak yakin deh sama Iya. bikin kopi kita. Terus pas kita pas kita server kopi kita ke customer, ketika muka kitanya atau Nggak enak. oh ini kan customer juga, kok nggak enak ya baristanya ya. Jadi kayaknya aku sih biasanya suka ngomong kayak gini sih. Ketika kamu masuk kerja, kamu tuh kayak aktor, kayak aktris gitu loh. Ini panggungmu, so kamu ya acting lah. Iya, iya, iya. Acting, buatlah lingkunganmu jadi Gitu. ya positive vibe. Kamu jadi entertaining gitu loh buat semua orang yang ada di Oke. sini. Seperti itulah. Tadi yang kelima belum? Ya, pas Yang kelima. Yang kelima, udah bingung nih, apa ya enaknya ya? Oh ya. 5. Harus bebersih. Tadi kan masuk disiplin tuh, masuk tuh. Maksudnya disiplin. Masuk ke disiplin. Bersih-bersih masukin ke disiplin. Yang kelima, apa guys? Ada yang tahu apa yang kelima? Iya. Kalau yang tahu boleh komen Boleh komen, di subscribe. bawah ini ya. Yang kelima mungkin, maaf ya kalau agak mikirnya lama, soalnya kita nggak pakai script. Ini lama banget sih. Ini kamera cuman satu angle ya? Iya. Cuman satu, gimana dong ini Pak? Aduh beliin kamera lagi dong. Masa cuman satu angle Ini enggak? kita take nih. Di sana kok pada sini biar Iya. videonya bagus. Iya. Yang kelima, harus berwawasan luas kali ya. Oh iya, iya. Knowledge up kali ya. Soalnya kan kalau dunia kopi kan terus berkembang nih. Mm-mm. Terus berkembang.
dari tahun ke tahun, jangankan dari tahun ke tahun ya, hari ke hari juga kayaknya. Sehari juga iya. Contoh lah, ini kan kita shopping kan di Cirebon nih, di Jalan Siliwangi. Kayaknya 3 tahun kemarin kedai kopi nggak sebanyak sekarang, Iya. nggak sebanyak sekarang. Nah sekarang 2020 kedai kopi makin banyak di Cirebon. Kayak salah satunya tit gitu ya. Gitu. Iya, Tit. banyak banget. So ketika makin banyak, sebenarnya sih asik ya, maksudnya di Cirebon jadi rame gitu kan dunia perkopiannya. Tapi kan di sisi lain juga kita sebagai pelaku bisnis ini ya harus knowledge up kan. Iya. Kita harus ngamatin kompetitor, mereka seperti apa, harus terus menambah wawasan kita soal kopi agar kita tidak ketinggalan sama yang lainnya. Iya, iya. Aduh bahasanya jelek banget ya, agak nggak ketinggalan. Intinya sih knowledge up lah ya, poin 5-nya. Karena dunia kopi terus bertumbuh setiap harinya, makin banyak, makin rame. Coffee Addict-nya juga makin keren-keren sekarang. Kadang-kadang juga kan, jangan sampai banyak nih kasusnya soalnya Kayak gimana tuh? barista sama customer pengetahuannya itu lebih jago si baristanya, si customernya. Iya. Hal seperti itu banyak soalnya. Itu kan bakal bikin malu kan, masa customernya lebih tahu dibanding baristanya. Ini makan sama nih, masa customer datang tanya-tanya ke barista, masa baristanya nggak bisa jawab kan, malu gitu kan. Nah ketika seperti itu kan nanti si kedai kopinya juga yang namanya bakal kurang bagus. So poin 5-nya adalah terus kembangin wawasan kamu ya guys ya. Apapun bidangmu, apapun kegiatanmu, apapun pekerjaanmu, pengetahuan itu harus terus ditingkatkan. Wawasan itu harus tetap ditingkatkan. Seperti itu. Aduh, udah 5 nih. Udah 5, udah ngap soalnya. Ya udah. So, kita tetap buka tiap hari kan ya? Kita tetap buka tiap hari. Kita tetap buat tiap hari. Nah, tiap hari protokol kesehatan juga. kita juga tetap jalan. Kita buka jam berapa setiap hari? Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Ya. So, kalau kalian mau cari tempat kopi, jangan ragu, langsung datang ke sini ya. Oke, ketemu aku, ketemu Riflan, kita bisa ngobrol bareng, kita bisa sharing bareng Tentang apapun itu, tentang guys. apapun itu. Sehat selalu ya guys ya. Iya, jaga kesehatan. Oke. Bye, terima Bye. kasih.